memasuki daerah rawan terbatas, kalau pegawai kantor harus satu persatu. Pada saat gawang metal detektor berbunyi, maka seorang absen wajib melakukan pemeriksaan kepada penumpang untuk mencegah masuknya barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam pesawat udara. Kenapa Mbak ketawa? Pengen juga di scan-nya katanya. Pada saat metal detektor mengidentifikasi adanya sumber bunyi, maka dia akan meminta kepada calon penumpang untuk mengeluarkan benda logam atau benda berbahaya. Sebagai contoh, ini temu kenali adanya sebuah gunting. Gunting ini memang kelihatannya kecil Pak ya, Ibu sekalian. Tapi dari gunting ini ternyata ini tidak boleh dibawa ke dalam pesawat udara karena dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum, mengancam seseorang, atau melakukan tindakan kriminal lainnya di pesawat udara. Maka pada saat nanti masuk ke dalam daerah aman terbatas untuk selanjutnya naik pesawat udara, gunting ini dilarang untuk dibawa ke dalam pesawat udara. Oke. Padahal niatan Masnya pengen tukar kumis saja Pak, bawa gunting, ya kan? Ya. Selanjutnya, seorang absen juga boleh melakukan pemeriksaan menggunakan secara manual, menggunakan tangan. Jadi selain dengan fasilitas keamanan, dia juga boleh untuk melakukan pemeriksaan menggunakan tangannya. Diminta untuk mengeluarkan semua benda logam yang ada di saku udaranya, memastikan tidak terbawanya benda-benda dilarang untuk dibawa ke dalam pesawat udara. Jika sudah dinyatakan aman, barulah calon penumpang diperbolehkan untuk masuki daerah keamanan terbatas. Dan arti itu adalah proses reaksinya oscilasi cepat yang dia terbentuk oleh 3 unsur. Jadi api itu terbentuk oleh 3 unsur yang seimbang. Jadi dia harus ada bahan bakar, dia harus ada sumber panasnya, dan dia harus ada oksigennya. Apar. Pernah melihat apar? Pernah. Oke. Tahu tata cara penggunaannya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Kepanjangan apar, ada yang tahu sebelah sini? Alat pemadam api ringan. Jadi di apar itu ada namanya nozzle. Terus ada pengukur tekanannya. Panahnya harus tetap di warna hijau. Kalau dia keluar dari lingkar hijau ini berarti tekanan udaranya sudah tidak ada. Terus ada tabungnya sendiri. Terus ada handle untuk mengeluarkan aparnya. Jadi kita langsung praktekkan saja posisi kuda-kuda untuk Mas Rehan. Ingat, kita melihat arah angin. Jika ingin melakukan pemadaman, lihat arah anginnya kemana. Jarak petugas pemadamnya dengan sumber apinya ada ideal 3 meter. Sebelum kita ke TKP, pastikan ini isinya masih ada berarti. Oke. Itu sudah dipastikan bahwa apar tersebut masih layak. Ini isinya pasir, air, solar, bensin. Nah, sebelum ke apar, teman-teman akan memperagakan cara pemadaman menggunakan cara tradisional Pak, dengan menggunakan karung bodi ataupun menggunakan namanya fire blanket, selimut api. Nanti ini akan diselimut sampai oksigennya habis. Dibakar dulu, diamkan 1 menit. Cara untuk memegang fire blanketnya juga dia melindungi dari kita. Coba dari awal, dari ambil posisinya. Oke. Ini harus melindungi darinya. Baru berjalan perlahan melihat arah anginnya. Jangan sampai wajahnya ditutup biar kita tidak kelihatan. Tenang, tenang. Pastikan diamkan dulu sampai
titik nyalanya mulai menurun. Oke, kalau sudah bisa dipastikan, mundur. Mundurnya jangan membelakangi sumber panasnya. Dia khawatirkan ini masih panas, dia mungkin sekali lagi menyala kembali. Jadi kenapa kita harus pastikan dia sampai ke titik nyala terendahnya ya. Oke Pak Bayu, lagi-lagi ini adegan profesional aja ya. Oke, yang melakukan. Tahan dulu. Karena ini semakin lama kan semakin panas. Iya. Jadi tahan dulu, ini asapnya nanti. Kalau panasnya masih berlebih, asap nanti. Jadi di dalam itu ada pasir, air, solar, dan bensin. Oke. Tunggu pelan. Kita cek. Iya, Mas. Semangat dong. Ambil posisi berat, lepas pin.